Pengiringan Uskup Jayapura Yanyo diarak oleh keluarga muslim di Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Halo umat Katolik, tahukah Anda bahwa dari kampung muslim ini agama Katolik ditanam dan menyebar ke seluruh bumi Cendrawasih hingga hari ini? Adalah kampung dengan nama Toria yang dikenal dengan istilah satu tungku tiga batu. Awalnya adalah kampung muslim, tetapi kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Justru lewat kampung inilah gerbang pertama Katolik menyebar ke seluruh tanah Papua. Bagaimana sejarah serta perkembangannya hingga saat ini? Jangan lewatkan fakta-fakta yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama pada video berikut ini. Kampung Toria berada di bagian barat Kabupaten Fakfak dengan jarak tempuh 7,5 km dari pusat kota Fakfak yang dapat dicapai melalui jalur darat dan laut. Luas wilayah Kampung Toria sebesar 950 hektar. Ada satu hal penting yang belum diketahui dengan jelas oleh umat Katolik di tanah Papua, yaitu orang Papua yang pertama kali dibaptis untuk menjadi Katolik oleh Pastor Lecoq di Kampung Sekru, Kabupaten Fakfak adalah mereka orang-orang yang berasal dari Kampung Toria, dari kampung yang sudah menganut Islam sebelumnya. Pada tanggal 22 Mei 1894, misionaris Serikat Yesus Pastor Lecoq tiba di Kampung Sekru. Kemudian Pater disambut oleh warga kampung yang bernama Dunari Samai dan Umar Halantan Sarkanasa yang telah memeluk agama Islam. Pada masa itu orang di Kampung Sekru sudah memeluk agama Islam lantaran pengaruh dari pendatang Tidore dan Ternate serta pedagang-pedagang Arab yang mencari rempah-rempah. Walaupun sudah memeluk agama Islam, mereka menerima pastor dengan baik. Bahkan di sanalah Pater diberikan tumpangan menginap di rumah Dumaris Samai. Pada saat Pater di rumah Dumaris Samai, dialah yang mengatakan kepada pastor bahwa di sebelah timur Kampung Sekru ada saudara-saudaranya yang masih belum memiliki kepercayaan. Dari informasi yang diberikan kepada pastor, pastor berhasil melakukan tugasnya menyelamatkan anak-anak Tuhan. Kurang lebih 10 hari lamanya Pater berada di sekitaran Kapur. Pater berhasil membaptis 73 orang anak. Dari 73 orang, 4 di antara mereka yang dibaptis adalah Markus Homba-Homba, Moses 9 Homba-Homba, Agustinus Turi Mondop, dan Ngah Ngamade. Perkembangan umat Katolik di Toria seperti dikutip dari catatan sejarah agama Katolik di Stasi Santo Petrus Toria, dituliskan bahwa tahun 1938 orang Katolik mulai berpindah dari tempat tinggal pertama ke tempat tinggal kedua, Dulan Paha dekat air Hebru, sampai dengan tahun 1946. Pada tahun 1947, mereka menetap di Warprihe yang sekarang menjadi Kampung Toria. Puji Tuhan, napak tilas perayaan ke-129 tahun misi Katolik di tanah Papua yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang lalu
dilakukan prosesi penyerahan salib dari keluarga Muslim Kampung Sekru dan sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Tugu Pastor Lekoks yang bertempat di pantai Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Acara ini bukan hanya seremonial saja, tetapi kembali mengingatkan kita betapa luar biasanya para imam zaman dulu yang telah membuka jalan pesan keselamatan tanpa kenal lelah hingga hari ini yang diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga tanah Papua boleh bersuka cita dengan iman Katolik sebagai materai kehidupan duniawi dan jalan keselamatan kekal yang telah tumbuh di ladang yang sangat subur. Dalam perayaan Napaktilas tersebut, acara dimulai dengan penerimaan masyarakat Muslim atas kedatangan Pastor Cornelis Lekok SJ pada tahun 1894 yang dilanjutkan dengan pelajaran dasar agama Katolik serta pembaptisan. Sungguh kuasa Roh Kudus yang bekerja di tanah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah ini. Kini setelah 129 tahun pertumbuhan serta perkembangan iman Katolik di tanah Papua menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Bagaimana tidak, umat yang semula hanya beberapa orang ini kini menjadi berkembang dengan jumlah jutaan orang di seluruh tanah Papua, dengan 5 keuskupan serta ratusan paroki dan ribuan stasi yang tersebar di 6 provinsi. Luar biasa bukan? Mantap! Perkembangan ini tentu tidak terlepas dari keinginan dan keterbukaan serta kesamaan umat di sana dengan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana adat dan budaya serta tradisi dan menjalani hidup yang tidak mudah sangat cocok dengan situasi umat di sana pada masa itu. Situasi sulit serta hidup dalam kesederhanaan adalah cerminan sikap dan karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap rendah hati serta menerima segala kekurangan. Dalam kesederhanaan tersebut terselip cinta kasih yang tak terhingga di dalam setiap orang yang menerima Kristus serta berserah kepadanya. Umat yang besar juga diperlukan penggembalaan yang besar pula, seperti yang disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 9 ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kita doakan semoga umat tanah Papua semakin banyak yang bekerja di ladang Tuhan, baik dalam pewartaan awam, katekis, serta terlibat dalam berbagai kegiatan persekutuan doa dalam keluarga, lingkungan, gereja, dan pelayanan lainnya, agar umat semakin bertumbuh dalam iman yang telah ditanamkan sejak ratusan tahun lalu semakin subur di tanah yang kaya ini. Semoga umat di sana semakin berdikari di dalam ekonomi, tumbuh dalam kebersamaan, dan selalu meletakkan iman Katolik serta berserah pada jalan serta kehendak Roh Kudus. Maju terus saudaraku di tanah Papua, saling mendoakan untuk seluruh umat beriman di Indonesia dan belahan bumi manapun berada. Demikian video bersejarah kali ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada banyak orang. Kiranya damai sukacita melingkupi Anda dan keluarga. Amin.